Lah cuman begini, kesenangan kepada lawan jenis, kesenangan kepada anak keturunan, kesenangan kepada harta benda, ini tidak boleh menjadi penghalang ketaatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kesenangan tadi itu tidak menghantarkan untuk ketaatan kepada Allah, nanti kembalinya bukan surga tapi kembalinya neraka, maka semua kesenangan tadi itu tidak ada nilainya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surat Ali Imran ayat nomor 14 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina, dihiasi atau ditampakkan indah linnasi, bagi manusia, apa yang ditampakkan indah itu? Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia. Hubbus syahwat, yaitu menyukai, mencintai asyahawat, yaitu kesenangan-kesenangan yang diingini. Lalu isinya syahwat yang diingini itu apa? Satu, minan nisa'i, yaitu dari an-nisa, perempuan, yakni orang laki-laki senang perempuan, atau sebaliknya perempuan senang orang laki-laki. Wal banina, dan anak laki-laki. Wal banina, dan anak-anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang melimpah. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang melimpah. Harta melimpah itu isinya apa saja? Minaz zahabi, berupa emas, wal fiddati, dan perak, wal khailil musawwamati, dan kuda yang terbaik, kuda-kuda pilihan, wal an'am, dan binatang ternak, wal hajj, dan sawah ladang. Zalika, itu, yakni perempuan, anak laki-laki, harta yang melimpah, semua itu mata'ul hayatid dunya, adalah
kesenangan dalam kehidupan dunia. Jadi zalika itu mataul hayatid dunya, kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya, husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yakni surga. Ini kecintaan terhadap tiga hal ini. Jadi kecintaan terhadap tiga hal ini sudah wis teko sononya, bahwa yang namanya manusia ini sing teko iki menungso ya, bahwa yang namanya manusia selama masih merasa manusia dan manusianya itu sih normal kabeh, itu pasti senang terhadap tiga hal ini. Jadi sing jenenge menungso sing normal ini mesti menyukai tiga yang disebutkan oleh Allah di ayat ke-14 ini, bahwa manusia itu senang hubbus syahwat, yaitu senang yang mencintai hal-hal yang menyenangkan. Yang menyenangkan di sini bentuknya apa? Satu, yaitu perempuan. Iki sing tak takoki pinggir kene, sing pinggir kono gak. Ini sampean kabeh ini kira-kira seneng ndak dengan wong wedok ini? Umpama bojone sampean, iki nek tak delok bojone wis tuwek-tuwek kabeh. Umpama bojone sampean sing tuwek itu dijoli sing nom kira-kira. Sampean seneng tapi wonge gak gelem. Ya. Ini berlaku sebaliknya. Jadi ini berlaku sebaliknya. Berlaku kebalikannya. Begitu pula sebaliknya, wong wedok mesti seneng orang laki-laki. Nek gak seneng berarti konslet. Jadi yang pertama, asyahwat itu isinya adalah minan nisa, yaitu kaum perempuan. Yang kedua, asyahwat yang diingini itu yaitu wal banin, anak. Banin itu anak laki-laki. Allah tidak menyebut banat,
Di sini kalau ditinjau dari sisi balaghah, kenapa di sini Allah menyebut An-Nisa kok enggak nyebut Ar-Rijal, kok enggak nyebut kaum laki-laki? Ini sebenarnya sudah otomatis. Jadi sudah otomatis bahwa orang laki-laki senang perempuan, begitu pula sebaliknya. Terus di Al-Banin Allah tidak nyebut Al-Banat. Banat itu kaum anak perempuan. Anak-anak perempuan itu sebutannya adalah Al-Banat. Ini kalau dalam tinjauan sastra Arab, ini pengiritan bahasa. Jadi ketika nyebut wong lanang seneng perempuan, maka terkait sama anak, ini perempuan kan sudah disebut. Jadi wong lanang seneng perempuan, sebenarnya sebaliknya juga. Lalu karena perempuan sudah disebut, maka ketika menyebut anak, Allah menyebut anak laki-laki. Karena perempuannya sudah disebut ini jenenge pengiritan. Ini ya berlaku juga, bukan hanya anak laki-laki, bahwa wong tua itu mesti seneng anak baik lanang maupun wedok. Sing jenenge menungso nek lanang mesti tertarik dengan perempuan, sebaliknya perempuan mesti tertarik dengan laki-laki. Wis dari sono itu gak kena dipungkiri. Wah, saya wis gak seneng aku mbek wong wedok iku jenenge wong patah hati. Utone gak ngono, ya iku mau konslet. Terus yang ketiga, kalau ini semuanya, kalau tadi apa ini? Terus ini berlaku semuanya. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang melimpah. Tidak sekedar harta dong, di sini harta yang melimpah. Harta yang melimpah itu apa saja? Di sini dirinci, yaitu emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Ini menjelaskan tentang harta tadi itu. Jadi emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Dan semua yang disebut oleh Quran ini, kenapa Allah tidak nyebut yang lain, kok nyebut emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang? Semua yang disebut Quran ini sampai hari ini semua orang suka. Dan kalau orang berinvestasi yang selalu untung itu mesti benda ini. Walaupun sekarang alat tukar kita bukan emas, tapi regone emas itu nggak pernah apa namanya, nggak pernah turun. Ya termasuk Mas Majid bareng. Halo. Jadi yang disebut ini emas, perak, kuda, walaupun sekarang kendaraan sudah modern, tapi kuda, yang namanya kuda itu juga tidak kalah kelas.
Sampai hari ini kuda yang harganya miliaran itu ono. Sing murah itu kuda lumping. Ya itu sing murah. Tapi kalau kuda yang memang maka Allah sebutkan kuda pilihan, musawwamah itu yang terpilih. Walaupun sekarang alat transportasi sudah modern, tapi tetap kuda yang terpilih itu harganya mahal. Ini bukti bahwa apa yang disebutkan Quran itu nggak pernah istilahnya kadaluarsa. Semua yang disebutkan Quran itu mesti cocok sepanjang zaman, meskipun sekarang zamannya sudah modern. Begitu pula ternak, lalu sawah ladang. Ini juga luar biasa. Tanah yang namanya tanah sawah ladang ini sampai hari ini dan kapanpun itu juga harganya nggak pernah turun. Ini nggak peduli inflasi apa, nggak peduli ini. Sekali lagi semua yang disebutkan Quran itu nggak pernah ada pernyataan Quran yang sifatnya kadaluarsa. Ini semua yang dinyatakan Quran itu selalu berlaku sepanjang zaman. Lah cuman begini, kesenangan kepada lawan jenis, kesenangan kepada anak keturunan, kesenangan kepada harta benda, ini tidak boleh menjadi penghalang ketaatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian dimaksud zalika mataul hayatid dunya. Bahwa itu adalah sebagai sarana untuk memperoleh kesenangan dalam kehidupan dunia. Bahwa itu adalah kesenangan, untuk memperoleh kesenangan dalam kehidupan dunia. Dzalika mataul hayatid dunya. Tapi sebaik-baik tempat kembali, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada surga, yang surga itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Berarti harusnya semua kesenangan terhadap tiga hal tadi itu, senang lawan jenis, yakni kalau orang laki-laki ya seneng bojone, kemudian orang tua seneng anak cucunya, lalu juga senang dengan harta yang melimpah. Itu harusnya semua bisa menghantarkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kesenangan tadi itu tidak menghantarkan untuk ketaatan kepada Allah, nanti kembalinya bukan surga tapi kembalinya neraka, maka semua kesenangan tadi itu tidak ada nilainya sama sekali. Karena sebanyak apapun harta benda manusia itu, tetap sifatnya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dunia itu kesenangan yang menipu. Begitu pula kesenangan terhadap lawan jenis itu juga sama. Karena itu tidak boleh kecintaan kepada lawan jenis, kecintaan terhadap anak keturunan, kecintaan terhadap harta itu lalu menjadi penghalang untuk menjadi orang yang bertakwa, penghalang untuk menjadi hamba Allah yang baik, sehingga
nanti tempat kembalinya bukan surga, tapi justru tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillah. Kalau itu yang terjadi, berarti dia tertipu oleh kesenangan dunia. Sebab dunia itu menipu. Rumusnya dunia itu indah kalau belum dimiliki. Ini rumusnya dunia. Pokoknya rumusnya dunia itu semua begitu. Kalau belum dimiliki itu tampak indah. Atau yang kedua itu indah itu nek ditelok tekok doang. Kalau didekati itu indahnya itu hilang. Coba gunung itu indah, coba sampai cedeki, sampai naik ke atas sana itu. Nanti yang indah bukan gunungnya, tapi tempat yang jauh dari yang kita ini. Seperti itu yang namanya dunia itu. Indah itu pokoknya kalau belum dimiliki. Makanya rumusnya supaya dunia itu terasa indah, maka resepnya jangan pernah merasa memiliki. Itu dah. Sekali kita merasa itu milikku, maka keindahan itu akan hilang. Karena rumusnya dunia itu kalau belum dimiliki. Ya, apapun, sampai ndelok sepeda motor apa, lihat mobil apa gitu, yang gorong sampai duwe sampai ndelok, wah apik. Iku nek wis sampean tuku, terus bendino sampean tumpaki. Terus ya udah ganti, lihat yang lain lagi yang belum kita miliki itu. Wah, Danio duwe iku dan sebagainya. Mesti begitu rumusnya itu. Karena itu kecintaan seperti ini itu tidak boleh menjadikan seorang hamba jauh dari Allah. Jadi tidak boleh. Karena itu ayat lanjutannya, Qul a'unabbi'ukum, Qul katakanlah, Kul ngucapo sira Muhammad a'unabbi'ukum, ana ta unabbi'u jelasno sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairin kelawan kang luweh bagus. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik min zalikum dari itu semua? Awakmu gelem dudono, saya tunjukkan, saya beritahukan yang lebih baik dari itu semua. Lebih baik dari An-Nisa, lebih baik dari Al-Banin, anak-anak, lebih baik dari harta yang melimpah, baik emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang, hewan ternak dan sebagainya tadi itu. Maukah kamu saya tunjukkan sing luwih apik dari itu semua? Apa itu? Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, yaitu surga. Yang lebih baik dari itu semua namanya surga. Tapi surga itu hanya diberikan lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Nek gak takwa ndak bisa. Lilladzina taqaw, surga hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa.
Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah kasih surga. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada penjelasan begini. Ini di bab 5, bab Al-Khumasi. Ya lo di Nasaihul ya bab Al-Khumasi. Bab 5. Kenapa di surga itu kok enak? Jadi ini beberapa alasan kenapa di surga itu kok enak. Di surga itu enak karena satu, di surga itu semua penduduknya tamu kehormatan. Jadi penghuni surga itu selamanya menjadi tamu kehormatan. Orang jadi tamu kehormatan itu mesti semua diistimewakan. Sampai delok nek ono acara walimah apa-apa, ono tamu kehormatan. Sing liyane dikai kotakan ngombene nek wis aqua ngono tok ae. Tapi khusus untuk tamu kehormatan apa? Ono bedane. Sampai sing gak diombe lho disugul. Jadi yang menjadi istimewa di surga itu karena selamanya itu menjadi tamu kehormatan. Terus yang kedua itu dilayani dan pelayannya itu tidak kaleng-kaleng. Para malaikat, panitiae ku malaikat. Jadi panitiae malaikat. Jadi dilayani oleh pelayannya, yaitu para malaikat. Terus malaikat itu sopane luar biasa. Monggo enten napa badhe ngersakaken napa. Jadi begitu. Terus yang ketiga, bahwa di surga itu kenapa enak? Karena di surga itu tetangganya. Jadi bertetangga dengan para nabi, tonggone nabi, para nabi, orang-orang soleh, ini tonggone orang-orang soleh. Tonggone para nabi. Jenengan pengin ketemu dengan Nabi Adam bisa wong tonggo. Pengin ketemu dengan Nabi Yakub, penasaran pengin ketemu dengan Nabi Ibrahim, pengin ketemu dengan Nabi Yusuf, bahkan ketemu dengan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkenankan. Tonggone itu para nabi dan orang-orang yang saleh. Apalagi terus nabi kita Nabiullah Muhammad itu misalnya tiba-tiba kenal ambek sampean, terus disopo lu arek Sudarjo, langsung ambek nabi dikai jempol ini Sidoarjo sip, disapa gitu saja, itu luar biasa.
Loh, apa bisa Nabi kenal dengan kita? Bisa. Sing kenal, Nabi kenal itu caranya sing khusus kepada orang yang banyak bersolawat kepada Nabi. Sing solawate wakeh itu nanti dikenal oleh Nabi, dikenali. Nek sing gak patek solawat, ya roh nudai, diliwati nudai. Lalu yang kalau kita ingin dikenal oleh Nabi, perbanyak sholawat apa saja. Apakah sholawat Ibrahimiyah, apakah sholawat yang disusun oleh para ulama dengan bahasa-bahasa yang bagus, itu silakan. Kita ulama-ulama kita itu berpendapat bahwa bersholawat itu seperti berdoa. Jadi boleh menggunakan susunan-susunan sholawat yang bahasanya itu tertata rapi, meskipun itu ngarang dewe yang disusun oleh ulama yang ahli sastra, yang hatinya nyambung dengan Allah dan Rasulnya, boleh. Karena sholawat itu sama dengan berdoa. Berdoa juga boleh dengan bahasa kita sendiri. Cuman tetap ketika sholat, ketika jenengan sholat, sholawat yang sesuai diajarkan oleh Rasul. Tapi kalau di luar sholat silahkan. Kalau di dalam sholat tetap sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Ketika tahiyat akhir, dadakno sampean ganti mali asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sholatullah salamullah ala itu sing gak oleh. Kalau di dalam sholat sesuai pakem, sesuai. Tapi kalau sudah di luar sholat silakan yang menggunakan, karena kadang dengan syair itu lebih bisa menyentuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduri misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha syururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru anta misbahus suduri sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disyairkan seperti ini dibenarkan. Itu duduk bid'ah. Halo. Kenapa? Syair itu dibenarkan kalau untuk yang baik. Dalile apa? Kalau bersyair itu juga diizinkan oleh syariat. Dalilnya ya surat Asy-Syu'ara. Penyair itu ada dua macam. Ada penyair yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Karena isi syairnya itu enggak berkualitas sama sekali. Yang dibahas itu ada syair-syair itu yang enggak berkualitas, enggak mengingatkan kita untuk keagungan Allah, tidak mendekatkan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Syair-syair seperti itu tidak boleh. Itu jenenge diikuti oleh orang sesat. Sing dibahas syairnya itu pokok. Ini enggak ngomong pokok ini dibahas. Ya syair tapi tidak bermutu sama sekali, tidak malah mengingatkan keagungan Allah tapi menjauhkan dari Allah. Lalu syair yang diperkenankan apa? Di ayat yaitu ayat terakhir dari surat Asy-Syu'ara. Kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kedzaliman. Kecuali penyair yang beriman dan beramal soleh. Jadi bersyair yang isinya itu menggugah orang untuk berbuat kebaikan, menggugah orang untuk dekat dengan Allah, itu dibenarkan. Dalil surat Asy-Syu'ara ayat 227. Termasuk kita mengungkapkan rindu kita kepada Rasulullah dengan syair-syair diperkenalkan. Sebab dengan syair itu mudah diresapi di dalam hati. Maulaya shalli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlim minan ahwali muqtahimi. Maulaya shalli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ini yang nyusun syair ini, beliau itu sakit lumpuh. Yang nyusun syair sholawat ini, itu beliau sakit lumpuh. Karena untuk mengisi waktu kekosongannya, karena nggak bisa kemana-mana, karena beliau itu orang yang alim, beliau itu orang yang dekat dengan Allah. Akhirnya untuk ngisi kekosongannya itu ya nyusun syair, rindunya kepada Rasulullah SAW. Setelah dapat 162 bait yang isinya itu
menganjurkan untuk hidup ini kudu melu Quran, hidup ini harus mencintai Rasulullah, hidup ini harus berakhlak seperti Rasulullah, kecintaannya kepada Rasulullah. Lalu ketika dapat 162 bait mimpi, dan mimpinya itu ditemui Rasulullah, Rasul memuji syairnya, terus dihadiahi burdah, dihadiahi selendang, dan itu dipakaikan oleh Rasul ke dalam, dipakaikan ke ini. Bangun dari tidur mimpinya itu, lumpuhnya yang sudah 2 tahun itu waras. Yang seperti itu monggo, karena syairnya isinya membangkitkan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dadane syair ngene to, lambemu iku wae sapa? Lah apa bahas lambe banget. Erong bangir iku wae sapa dhewe. Nah, sing gak bermutu itu begitu ya, yang kita pilih yang bermutu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Misalnya. Ini kan syair yang mengingatkan kita supaya tidak menyia-nyiakan kenikmatan. Mumpung sik didadekno nom, dadi arek nom sing apik. Mumpung sik sehat, gunakan sehat untuk beribadah. Mumpung masih hidup, sebab hidupnya jenengan dalam kondisi apapun ini diireni sama orang yang kadung meninggal dunia itu, karena mereka sudah nggak bisa ngaji lagi, mereka sudah tidak bisa lagi sholat, mereka sudah tidak bisa lagi berzikir, mereka sudah tidak bisa lagi puasa, mereka sudah tidak bisa lagi ini. Mereka hanya jaga no didongakno tok, utawa sing urip gelem sedekah. Karena itu terus diingatkan gitu. Makanya yang seperti itu dibenarkan ono dalile. Lah nek semua syair itu dianggap sesat, maka tidak ada surat Asy-Syu'ara ayat 227. Di sini dikecualikan, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh. Karena itulah lalu muncul berbagai macam syair yang isinya nasihat, isinya memuji Rasulullah, membangkitkan kita untuk cinta kepada Rasulullah. Jadi akhir dadi wong Islam itu ya gak dadi wong Islam kaku. Masuk adzan kok dilakono blas Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wis kae enak blas. Wong adzane enak sing teko tuwek-tuwek kok. Halo. Iku adzane enak. Adzane kae enak tambah kaono sing teko tambah. Halo. Halo. Lah yang lebih baik dari surga enak itu di situ, bertetangga dengan para nabi dan orang-orang saleh. Terus yang bikin enak lagi itu apa? Muda terus, nom terus sampai oleh.
Jadi kembali muda. Usianya itu antara 25 sampai 33. Umurnya sakmu terus 25 sampai 23 sampai 33. Wes ora iso tambah. Orang usia segitu itu sampai tawani panganan nopo ae oke. Sate 10, 20 tambah gule. Duren nek umur sik sakmene itu. Wis ora ono pantangan. Tapi sate 20 sampai suguno wong umur 75. Pandeli itu aku ya asli kepingin aku asli tapi kena tak pangan cici untukku coplok nomor loro isok budal tenan. Dan yang kelima yang bikin nikmat di surga itu semua tadi itu selamanya, tidak ada batas waktunya. Ngene nek sampean gak kepin mlebu sarung kaya kebaco. Ya saya coba bojone sampean dijoli selawean kadek awayu bisa. Itu pun nek wong lanang gak situt dong. Sampeyan lho saiki lho gak wani nambah. Wong sing wis dudae gak wani yang sian. Halo. Ono wong ya. Wong teko wong ya. Pokoknya ngono. Angko no surga itu gak terima dikai situ dong. Itu pun itu ya setia semua, cinta nang sampean kabeh. Iso mbok karo. Ya apa sampean wis gak iso mbayang sampean. Kalau bahasa kiai saya dulu itu begini, bahwa kalau dipertemukan dengan suami istrinya misalnya gitu karena sama-sama soleh-soleh dipertemukan, nanti istrinya itu jadi pimpinannya bidadari. Kalau bahasanya beliau itu begini, bidadariku seneke. Halo. Jadi panganan itu ono snack. Lalu menu utamanya itu ya sing luwih cantik lebih ini dibanding bidadari. Terus di sana itu enggak ada cemburu. Jadi sing wis dipasangno itu wis kono semua. Iki sing tuwek-tuwek bayangno dadi nom meneh. Ya itu loh. Cuman syaratnya untuk bisa memperoleh surga seperti itu kudu bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya surga-surga. Sampai kapan? Khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Wa azwajun, dan istri-istri. Kak istri dong. Asli ini sampai ini duduk istri asli ini. Wong situ kok istri. Iswan, nek situ yo iswan, istri yo kudune telu. Kaya sing ngomong bareng yo iku sinten niku iswan. Ngene situ. Wa azwajun mutahharatun,
yaitu diberi oleh Allah pasangan-pasangan yang disucikan. Disucikan itu artinya sempurna, gak ngerowengan, halo, gak ngamukan. Nek bojone sampean saiki sing nang donya iku, terutama nek tanggal tuwa iki kaya token listrik. Sing pulsa entek, dadi muni ae. Kepingin meneng gak iso muni ae. Pulsa entek masalahnya. Wong wedok nek pulsa entek kaya iku token listrik. Dicedheki ya muni di. Baru nek wis diisi pulsa meneng wis. Langsung cep. Iki wong iki sing guyune banter ngono iki. Waridwanu minallah, dan juga mendapat keridhaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Lah, siapa orang yang bertakwa menurut versi ayat ini? Kira-kira kita sudah termasuk bertakwa apa belum? Tunggu episode berikutnya. Siapa orang yang bertakwa yang dia akan dijanjikan oleh Allah surga tadi itu? Nanti lanjutannya di ayat ke-16. Sementara itu dulu, ya mudah-mudahan jenengan semua tetap diberi oleh Allah sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua juga dimudahkan oleh Allah, apapun ujian yang Allah ujikan kepada kita, semuanya bisa menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan itu kelak juga kita digolongkan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.